Kan gue bikin satu lagu buat Tiara di album pertamanya, dan tadinya buat Tiara Andini juga gitu. Cuman personil ini apakah akan melanjutkan apa tidak? Karena satu saat itu tidak melanjutkan karena dia mau ikut ajang yang itulah yang TV. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan Soul Vibe. Yes. Halo. Hai. Ada Handi dan Cesar. Iya. Minus satu personil ya? Minus Bayu. Tapi nggak apa-apa guys, kita hari ini gue pengen banget banyak yang pengen gue obrolin ke kalian. Oke, siap. Secara mereka abis konser 2 dekade kemarin di M Block. Agustus ya? Agustus. 23 Agustus. Tapi 2 dekadenya 28 Maret. Nah, itu dia. Gak masuk gue gini loh. Ini teman-teman semua perlu tahu gimana sih sebuah band pioneer Soul Vibe sampai sekarang masih produktif dengan single terbaru, ya kan, Melewatkanmu. Alhamdulillah. Itu perlu kita gali dan perlu teman-teman pasti pada penasaran juga nih gimana gue pengen juga kayak Soul Vibe nih punya band gitu loh. So guys, welcome. Terima kasih udah banget sudah diajak ke sini, ajak ngobrol ya karena perkara waktu ya Bayu nggak bisa hadir ya. Ya itulah, ngantor ya? Iya, dia ngantor. Nah, ini jadi obrolan yang menarik juga nih. Nah itu dia, karena banyak juga teman-teman di sini yang ngantor, mungkin mereka punya kegiatan. Nah kalau lo sendiri, Handi sama Cesar, di luar musik mungkin ada kegiatan lain nggak? Ini kita membuka dengan pertanyaan bapak-bapak ya, tapi ini penting untuk kita ketahui nih. Gue full musik, gue selain Soul Vibe, gue produce dan songwriting buat ya beberapa ya lumayan penyanyi lah gitu. Sempat ada di luar musik, cuman udah enggak karena ternyata membutuhkan aktif, tidak bisa sekedar pasif. Jadi gue memang ya gue full time di sini di musik aja kalau gue. Ya kalau gue juga music production, gue arrangement juga, ya gue nge-produce juga, dan belum lama ini gue baru ngajar drum buat anak. Oh, nice. Ya, gitu. Online? Enggak, datang ke tempat gue. Wah, oke. Emang gue ngerasa salah satu di lini pekerjaan kita sebagai musisi ya, ngajar tuh bisa dibilang nggak bisa dipisahin sih kalau kata gue ya. Mungkin karena gue dari dulu di edukasi kali ya, jadi gue ngerasa kayak bagian penting. Tapi lo nggak pernah ngajar nggak? Enggak. Kalau orang minta, gue mau belajar dong sama lo. Gue lebih kayak bukan ngajar ya udah. Gue pernah sih bikin satu sesi. Gue memilih berapa 3 apa 4 orang waktu itu dari saat itu masih di Twitter ya. Gitu karena banyak yang minta untuk ngajar nggak. Akhirnya gue cuman ngadain satu sesi itu apa ya namanya, gue nggak bisa lebih bilang ke workshop gitu kali. Iya gue memberitahu apa yang gue tahu tentang bass, baik teori apa praktek gitu. Jadi teori yang gue tahu, teori basic aja ya karena ya, jadi karena gue ternyata kalau gue tuh lebih suka di sharingnya, tapi gue tidak bisa untuk membuat silabus, membuat program. Kebayang. Ya jadi kayak misalkan kayak nih kalau gue mau ngasih tahu ini nih ya, sisanya lu tanya aja, kalau gue bisa jawab gue jawab. Kalau enggak gue nggak berani jawab gitu. Ngerti. Berarti ya basically hal yang langsung praktek di dunia nyata gitu ya. Ya kurang dan lebih share gitu. pengalaman ya. Ya share pengalaman. Nah gue kebayangnya ya, Cesar sama Handi ini kan lo personil bertiga nih. Ya 3. Soul Vibe. Jadi gue sulit membayangkan kalau Cesar tuh drummer, Handi tuh bassis. Tapi kalian berdua produser dalam hal ini gitu nggak sih? Fungsi kalian di Soul Vibe? Iya, kita self-produce semua. Iya gak sih? Iya. Maksud gue kayak, ya masa band personilnya vokalis, basis sama drummer itu gimana cara kerjanya gitu? Nah, kalau untuk basic emang ya kalau ya basic gue bisa main gitar lah. Ya kalau keyboard gitu ya. Kalau Cesar main piano lumayan fluent dia. Ya dia emang tahu. Jadi untuk step awal ya emang biasa itu, dan Bayu juga main gitarnya bagus.
Gue bisa bilang dia main gitarnya bagus. Berarti kalian bertiga multi instrumentalis lah gitu ya? Lumayan lah. Ya, mungkin nggak terlalu bisa tapi bisa dibisain. Iya, dibisain. Tapi kalau udah untuk karena Solveig membutuhkan piano seperti apa gitu, jadi ya emang gak kitut aja gitu. Jadi untuk ngisi udah pasti mostly ya kitut gitu. Gitu ya. Ya biasanya kalau produksi ya saat udah jadi semua aransemen ya tinggal ajak itu. Malah kadang kalau kitut kayak kita lagi pengen untuk bikin dari awal cuman kayak pengen beda nih ajak kitut ya gitu. Itulah pentingnya kita punya circle. Iya, ya punya pergaulan di dunia musik ya. Artinya kan maksudnya kalian bertiga pun kalian mau formasi kayak gimana, mau kayak gimana juga tinggal atur aja gitu. Gue penasaran banget pengen ngobrolin melewatkanmu ya. Karena ini soundnya mungkin bisa bilang paling beda dari Solveig sebelumnya. I mean brushes gitu gak sih drumnya? Terus iya gak sih? Terus kayak lebih jazzy gitu. Ya mungkin ada bluesy ya. Betul, bluesy gitu. Kenapa ke situ arahnya? Soalnya ini beda banget dari sebelumnya. Nih lagu lo kayak sekali lagi bagaimana itu kayak apalagi bagaimana kesini itu kayak loncat gitu loh. Jadi gini, kalau di Solveig ini gue cerita dikit ya. Boleh banget. Solveig ini kami tuh merilis lagu sampai di mana kami bertiga tuh gitu. Jadi mau ini udah jadi utuh aransemen tapi ternyata kayak gue enggak nih secara aransemen gini gimana mau dirombak lagi apa lompat pindah lagu gitu. Nah ini tuh kejadiannya lagu ini adalah aransemen pertamanya itu adalah kayak lebih ke 80s 90s kayak yang drumnya kayak duf. Mungkin kalau contoh lagu tuh kayak Starship ya. Nah terus gitarnya tuh tadinya sudah diisi demo gitar sama Devin juga ala Van Halen gitu. Cuman ternyata pas nyoba memang didengar-dengar tuh kayak Bayu tuh kayak boleh nggak kita cari opsi lain nih. Gua tuh ngerasa nggak jejek gitu karena emang kebetulan lagu ini pas pertama bikin si Bayu waktu itu lagi belum datang. Jadi ini tuh kayak ngejam iseng aja gitu. Terus udah akhirnya kita carilah formula baru. Akhirnya kayak gini. Tadinya juga sebenarnya kayak jauh dong dari ide awal ke sini. Jauh banget. Cuman di situ enak nih gue suka, Cesar suka, Bayu kita juga belum punya nih kayak gini nih. Betul. Iya. Terus gitu bentuk si piano kan, gue sih yang ini juga. Udah deh kita selesai. Cuman setelah jadi tadi mau ada horn, strings, usah udah. Bass, piano, drum, vokal, selesai. Dan sebenarnya vokal reference ya Bayu ini dari Boyz II Men Water Runs Dry untuk harmonisasi vokalnya. Wow, oke. Pantesan ya, ini tuh kayak track yang cukup unik gitu. Dan sorry, gue baru selesai batuk jadi karena gue suka batuk. Coba di sini, ini kan lo kan ngeluarin instrumental sama lo ngeluarin track vokalnya juga. Kenapa gitu? Ya, itu kan sekarang kan emang mungkin kalau kita kan rilis kan itu kan udah digital kan. Jadi memang kita ujung-ujungnya kan harapannya bisa banyak tayang, banyak digunain di sosial media. Nah, sosial media somehow kan ada demand untuk memakai hanya part tertentu atau bahkan mungkin ada part-part acapella atau pas liriknya apa atau gimana itu akhirnya kita ngerilis sekaligus 3 gitu. Sama kalau macet kali aja kayak gue pengen nyanyi tapi nggak mau ada suaranya Bayu gitu. Instrumental dan official. Atau tiba-tiba ada orang gue pengen nyoba piano dengan itu cuman ada vokalnya, ada vokalnya lo mungkin bisa coba. Atau mungkin ada DJ mau nge-remix gitu kan. Oh iya benar sih. Oh iya benar. Ini menarik sekali ya. Nah ngomong-ngomong nih ya, apa namanya? Kan lo kan tadi bilang ini juga salah satu bentuk adaptasi Solveig kepada dunia digital nih. Nah lo kan ngalamin nih dari masa album banget, dari mungkin sampai apa Bersinar? Sampai Bersinar masih album Gravitasi itu sebelumnya nggak sih? Tapi abis itu pola lo nih
single. Ya. Apakah itu bentuk dari cara lo masuk ke transisi nih dari dunia peralbuman ke dunia persinggelan nih? Enggak. Gimana tuh? Gimana? Jadi ya. Selesai dengan kita resign dari sebuah major label. Oke. Kita start sendiri, kita mau bikin album, Matarika kumpul, lagu sudah direkam beberapa demo. 2018 kita rilis ya. 2018 19 ya? Ada isi 2018. Ya, 2018 lebih dari sekedar ini. Itu tadi mau buat album 5 kan semua. Terus Beri Aku Tanda 2019. 2020 itu kita mau rilis Gombal ya? 2019 Gombal. 2019. Ya pokoknya itulah. Ada Beri Aku Tanda. Iya. Terus itu Gombal. Nah itu tadi mau album di 2020. Tapi Covid. Itu dia. Itu. Jadi sebenarnya itu yang bikin albumnya di hold dulu. Tapi ya karena kita gatel, kita rilis ternyata gitu. Iya, wah udah 8 lagu nih buat album 8 lagu buat album ke-5 berarti ya kita harus nambahin 4 lagu lagi lah at least buat album ke-5 rilis. Dan sampai kita nggak sadar juga tadi kan yang mulai 2018 itu kita mulai entah kenapa waktu itu inspirasi Handi, Bayu, gua tuh kayak lebih ngarahnya tuh kan ala-ala 80s, 90s synthwave gitu loh. Kayak itu dari situ tuh mulai yang itu tuh lebih dari sekedar kita mulai kayak synthesizer, drum machine, reverb gitu-gitu kayak retro 80s, 90s gitu kan. Makanya tadi juga yang sempat cerita soal single terbaru Melewatkanmu, kenapa agak-agak 80s, kayak Starship, kayak Van Halen gitu, karena dibikinnya itu zaman-zaman ini dulu. Jadi itu sebenarnya serangkaian sama kita bikin awal-awal 2018 ini. Tapi ternyata belum sempat kerilis. Waktu kita mau rilis, Bayu butuh adjustment, akhirnya kita bikin yang nggak 80s-an ini lagi. Makanya tadi sampai saking lamanya kita dari mau rilis 2020 itu sampai sekarang ternyata preferensi musik kita bahkan udah sampai berubah nih. Yang tadinya kita suka 80s-90s gini sampai sekarang kita udah mulai ke akustik, minimalis. Ternyata 5 tahun bisa merubah preferensi. Itu menarik sih. Kalau misalkan dengerin nih perjalanan Soul Vibe gitu dari awal banget. Dari bertujuh ya? 7. Tapi kan lo awalnya bertiga ya? Awalnya banget? Enggak pernah? Gini, malah bersembilan. Bersembilan? Iya, gua Bayu Cesar ngeband sebagai band sekolah Al-Azhar Pusat. Itu gitu. Terus jadi kayak awal ngeband ini memang yang bersinggungan gua Cesar sama Bayu. Tapi abis itu ya Bayu ngajak Abeng karena dia seband sama Abeng, gue ngajak Asa dan Friends karena gue di luar pernah band itu, terus Cesar ngajak Rio. Seband juga gue sama Rio. Bawain Incubus tapi Incubus. Nah, oke. Nah. Ini mumpung kita lagi mundur nih ke masa SMA. Gue yakin banyak juga teman-teman yang nonton nih, mereka masih sekolah juga, masih kuliah dan baru merintis mulai bikin band. Nah, berarti kan awal Soul Vibe itu kan kalian bikin band cover ya? Iya, band sekolah malah. Band sekolah, band cover ya. Tapi kalian udah main di pensi waktu sudah. Nah itu gimana tuh awalnya? Ini mungkin sekedar sharing aja buat teman-teman yang baru mulai nih. Kalau pensi, kalau gini, era kita mulai ngeband SMA itu mostly teman-teman wanita kita. Teman-teman wanita. Iya, teman-teman cewek-cewek. Bukan pacar ya. Maksudnya teman-teman yang cewek-cewek itu pada lagi Sweet 17. Ulang tahun ke-17. Oke. Kita di momentumnya juga pas. Momentumnya pas. Iya. Itu masih belum Soul Vibe tuh, masih cabut-cabutan aja kayak ngajak. Ini kita bikin lah buat project ini. Terus ya udah habis itu kayak jadi mewakili sekolah. Habis itu kan Sweet 17 kan zaman itu kan di ballroom hotel apa. Betul. Terus temennya banyak dari sekolah lain lihat. Ya mulai gitu akhirnya itu. Sebenarnya gini juga. Gue waktu itu mungkin juga dapat kesempatan bisa main di Sweet 17 itu juga mungkin karena kebetulan join di waktu itu sama bandnya kita masih Nu Seven. Iya, masih belum Soul Vibe. Belum tahu keyboardis pertama siapa? Sri Hanuraga. Sri Hanuraga. Oke. Wow. Waktu itu mungkin juga mau cerita tahun-tahun segitu tuh dulu orang banyakan nge-cover. Terus seakan-akan kita kayak bikin kalau band ini nih spesialis bawain Incubus, ini spesialis bawain Limp Bizkit, bawain Korn. Itu dulu
umumnya seperti itu. Iya. Sampai tiba-tiba ada band seperti mungkin bandnya Bayu sama Abeng dulu namanya Black Coffee gitu. Mereka spesialis bawainnya kayak Boyz II Men, terus bawainnya apa Justin Timberlake, mungkin yang lebih R&B waktu itu ya. Akhirnya ada di Nu Seven juga. Ya gue waktu itu juga agak-agak adjusting sih dari tadi gue mukul kenceng-kenceng sampai gue harus mainin lagu-lagu R&B, tapi jadi berkesempatan main di acara-acara Sweet Seventeen tadi itu. Oke. Ini guys, ini adalah masa-masa pre Soul Vibe ya. Iya. Dia main double pedal. Iya, gue dulu masih bawa double pedal. Gue ngajakin juga dia kayak gue nih gitu kayak apa? Tapi rock kita coba aja lah gitu. Iya, itu. Padahal dari awal tuh kalian udah pop R&B jazz gitu dong. Pas jadi band gabung ini karena tadinya kan bandnya beda-beda Cesar dengan bandnya gitu, pas cabutan ibaratnya tuh kayak ya udah kayak mungkin yang dapat project si Anu gitu, mungkin gua, mungkin Cesar, mungkin Bayu gitu, ulang temen, iya bisa kumpulin, akhirnya terseleksi jadilah ini, ya udah repertoire kita tuh, ya itu ya main Boyz II Men, main ini apa dulu si siapa Will Smith yang lagunya Bill Wills, The Two of Us, era-era itulah main itu. Sampai Acid Jazz juga dimainin lah Brand New Heaven. Soalnya zaman itu bisa dibilang band cowok-cowok yang cowok banget, yang tadi Handi bilang bukan teman-teman cewek, itu mainnya kan mungkin di acara-acara pensi-pensi, mungkin yang nonton cowok-cowok juga. Ibaratnya mungkin lebih ke community. Tapi once waktu itu kita bisa menjaring teman-teman cewek yang Sweet Seventeen, itu jadi seakan-akan lebih luas. Gitu, ternyata mungkin orang tuanya ada koneksi kemana, ada apa dan lain-lain. Dan Justin Timberlake akhirnya. Terus di situ ya kita juga Music Soul Child, Maxwell. Akhirnya berat lah. Tapi seru ya, maksudnya cukup bisa dibilang waktu itu tuh kalian punya punya ciri khas sendiri, yang mana ya itu kan bukan lagu-lagu yang gampang gitu loh buat sebuah band SMA gitu mainin lagu-lagu yang cukup dulu mungkin waktu dulu nggak tahu ya, mungkin karena emosi masih menggebu-gebu ya masa muda ya, mungkin nahan itu dia. Gue waktu itu menantang itu ya. Nah pertanyaan gue gini, ini buat teman-teman juga yang mungkin penasaran ya. Berarti kan waktu itu kalian udah main di acara Sweet Seventeen misalnya segala macam. Tapi waktu itu kalian sudah berpikir secara ini, oke ini kayaknya bisa gue jadiin profesional nih gitu. Lumayan sih, karena waktu itu alhamdulillah kita udah dapat budget. Meskipun nggak yang sebesar itu ya, tapi ternyata main musik kita bisa pulang nggak cuma hahaha ya. Ada manajer nggak waktu itu? Nggak ada. Ngurus sendiri berarti ya? Ngurus ganti-gantian aja. Karena kan temannya teman cewek tadi. Iya, pas waktu itu ada project dari Cesar gitu, pas udah guys, nih gitu masih cash kan, amplop dari gua. Itu bahkan kita juga nggak pernah ngobrolin angka, cuman setelah main tiba-tiba waktu itu kayak dibayar misalkan era itu ya kayak 3 juta seband gitu. Wah lumayan nih, bukan lumayan, gede. Wah itu oke banget, gede. Awal 2000-an. Iya seorang dapat berapa ratus ribu gitu. Ya udah dari situ manjangnya kemana? Akhirnya ke pensi, ke prom night. Jadi band featuring dulu ya. Mungkin sekarang teman-teman yang masih muda mungkin belum tahu. Dulu kalau ada band bintang tamu sama ada bawahnya tuh band featuring. Biasa kalau di poster ditulisnya pas di tengah-tengah. Saya yang gedenya mungkin dulu Dewa, Gigi. Nah di bawah tuh ada band featuring. Itu band-band special cover. Biasa tuh diundang sama panitianya yang mungkin ini band udah sering manggung di mana, diundang panitia. Di bawahnya lagi ada yang kecil-kecil namanya band audisi. Oh, wow. Biasa dulu di film studio tuh kalau di Film studio. Band audisi itu anak-anak sekolahnya mereka ngumpul, mereka bayar audisi. Datang di hari yang ditentuin, belum tentu diterima. Biasanya dari misalkan ada 50 band gitu yang diambil cuma 4. Tapi nanti namanya ditulis di poster tuh bangga banget rasanya. Keren. Oke. Nostalgia banget. Nostalgia. Tapi menurut lo ya guys ya, apa yang membuat Soul Vibe tuh bisa berhasil dan apa sih dikenal orang banyak gitu loh di masa ini ya? Ini kita masih ngomongin pre. Nggak tahu lagi kalau kata mungkin karena di tengah gempuran anak-anak SMA bandnya yang berdistorsi gitu ya saat itu kan punya ini sendiri Music Soul Child kayak gitu kayak terus cowok semua tapi musiknya
dinikmati cowok dan cewek ya gitu. Nah, berarti bisa dibilang kayak lo punya warna aja sendiri gitu ya, yang punya karakter yang pemilihan lagunya gitu. Itulah pentingnya kita berani melawan arus teman-teman ya. Nah oke, berarti kan lo ada masanya nih di mana gue kebayangin nih ya, wah Soul Vibe udah makin gede makin, tapi kita bawain lagu orang terus nih guys. Gimana transisinya waktu itu? Itu awalnya namanya Soul Vibe sebenarnya. Jadi awalnya itu adalah waktu gua kebetulan dapat project untuk di sebuah TV. Oke, di situ ya waktu itu namanya dari Nu7 ganti B9, agak cabut karena ke Belanda kan. Ya jadi B9 nambah personil, ada vokalisnya jadi 4, ada 2 keyboard apa segala macem. Ini Iga belum. Tadi saya Asa dulu. Ada tahun Franz piano ya. 2003. Ya, 2003. 2004 itu dapat project nama bandnya belum tahu. Kita kira ada 9 orang collab sama Andin di sebuah TV. Oke, kita nyanyi 2 lagu. Itu juga lagu cover ini. Warna-warna cinta harapan dan iya benar. Nah itu di situ, nah itu produsernya, ini yang mau B-nya apa? Gak tahu om gitu, gak tahu pak gitu. Dihitung, udahlah namanya ber9 aja. Wah, udah karena mepet, jangan deh B kutip 9. Oke, B kutip 9. Ya, dari situ gua berpikir untuk kayaknya gua nih pengen punya band yang memang membawakan karya sendiri. Karena secara situasi kita waktu itu kan memang sudah dapat duit alhamdulillah dari Bangun, cuman kan nggak tahu personel ini apakah akan melanjutkan apa tidak. Karena saat itu tidak melanjutkan karena dia mau ikut ajang yang itulah yang TV ajang penyanyi TV. Ajang penyanyi TV ya. Udah terus ya udah kayak sama tuh karena posisinya kalau sama Cesar karena gua sering banget bareng sama Franz gitu dan Asa gitu emang udah tahu sama-sama ayo deh kita bikin gitu. Ya tinggal nanya Rio gimana, Rio mau Bayu dan Abeng itu punya band Black Coffee juga punya band lain juga. Itulah kita tanya. Gua tanya misalnya nih gue pengen serius nih, pengen bikin lagu sendiri gini kalian mau nggak gitu. Kalau misalkan iya kalau nggak apa-apa gitu. Akhirnya mereka memutuskan ikut di sini, dia cabut dari band lamanya. Disitulah mulai kita kayak yuk gimana kita coba rekam dulu sendiri. Kita punya satu lagu, kita rekaman di mana? Di Sipro Oh Bukit Duri. Demo pertama kita rekam di situ. Vokalnya di Pamulang ya. Iya. Ini dulu kita B9 kita bikin demo juga. Oh iya B9. Sorry. B9 ini pas di perjalanan kita bikin demo. Itu di rumah lah waktu itu. Ada kebetulan Asa punya alat. Itu lagunya judulnya Masih. Itu lagu pertama. Kebetulan waktu itu kita berteman sama Angga Dwi Masa Songko. Dia menawarkan untuk gue bikinin klip deh. Ini kampus UI. Tugas akhir dia bikin klip. Dia adalah akhirnya dia jadi manajer pertamanya Soul Vibe saat itu. Nah dari situlah, dari abis lagu Masih itu namanya baru diganti jadi Soul Vibe, terus kita bikin lagu lain. Gue penasaran, nama Soul Vibe dari mana sih? Waktu itu sebenarnya kita ikut banget di teras rumahnya Rio, di bodis kita ngumpul bareng-bareng, terus ada kertas gitu, terus masing-masing tuh nulis gitu. Oh iya. Macam-macam namanya, tapi yang gue ingat waktu itu Abeng nulis Rain of Harmony. Kalau disingkat Roh. Jangan Beng. Rain of Harmony. Apa Beng? Rain of Harmony. Ada lagi sama apa bikin Franz apa diafragma. Iya. Agak kayak band-band British gitu. Iya. Sampai akhirnya entah gimana waktu itu kita pilih Soul Vibe. Ya udah, tapi nggak tahu apa artinya, kita baru cari kepanjangannya pas udah mau atas album. Iya, lebih ke cocok logi sih itu. Bikin deh namanya Sounds of Universal Love versi Summer Behavior. Kayak ATM Anjung ngetenai mandiri gitu kan. Mas aja. Iya. Dimas-masin. Wow, gitu ya prosesnya. Iya, dan itu kita bikin demo, kita kirim ke radio. Radio waktu itu ada chart independen gitu ya. Nah, kebetulan di situ di satu momen tiba-tiba Mono kontak gue mau Mono kan berteman baik Mono. Terus nih ada temen gue namanya Juno sama Ryan gitu. Baru balik dari Boston. Iya, mereka
denger lagu lo tuh di radio itu gitu. Denger lagunya Soul Vibe gitu. Mereka pengen ngobrol. Oh gitu ya. Ya udah ngobrol aja gitu. Karena di chart dempetan lah gitu. Sebelumnya kita sempat ditawarin juga sama sebuah major label. Cuman langsung kayak identity-nya dirubah dan kita waktu itu masih kayak enggak deh udah. Akhirnya ternyata obrolan sama Ryan Juno membawa ke mereka bikin label kan namanya Goa Records tuh untuk Park Drive bandnya mereka ya. Akhirnya Soul Vibe join lah ke mereka untuk pertama kali. Ya udah di situ 2005 ya kita akhirnya salaman, mulai pre-pro, tapi digemblengnya habisan. Gimana tuh gemblengan? Gemblengan pertama teori. Gitu. Jadi teori ya kalau kan nggak semuanya kan ya semuanya ada basic musik ya sebenarnya. Tapi semuanya aman sih sebenarnya waktu itu. Ya karena semua kebetulan sekolah musik ya. Gitu. Itu ya udah sebenarnya materi-materi Berkeley yang mereka dikeluarin jadi ada ujian dan untuk challenge-nya tuh Juno kayak pokoknya nih ujian per ujian yang peringkat 1 ada hadiah gitu. Hadiahnya bisa lo dapet CD album apa atau enggak tiba-tiba diajak makan sama dia ditraktir. Ada kayak gitu ya? Iya. Ini gue baru tahu, gue nggak tahu ini. Gituin banget sama Ryan sama Juno tuh. Hari ini ya gitu, ear training ya. Terus besok ya bacaan lo apa segala macam di yang lainnya prakteknya. Kayak lu keluar harus sudah ada fanbase, udah harus makin solid daripada yang sekarang gitu. Reguler. Reguler tuh gimana? Ya kan? Yang gue tahu ya, kayak main di kafe. Wah, gila tuh main berapa jam dong gitu. Ya udah tapi kalau itu ya kita sikat aja dengan materi yang aneh. Aneh itu maksudnya? Ya tidak umum. Gue maksudnya Soul Vibe bukan band of 40. Jadi mainnya lagu-lagunya ya kayak tadi ya Art Wind the Angel Love. Iya, itu yang enggak music ya. Jarang didengar di kafe reguleran tuh ya. Akhirnya ada yang menerima satu debar. Di Hardlover Season. Dulu Region ya, buat temen yang nggak tahu di Kuningan ya. Kuningan itu tempat yang gue inget ya hari Rabu itu Groovology namanya Tompi and the Gang. Hari Kemisnya tuh Malik ya. Hari Jumatnya gue. Stereo Soul. Kita Jumat. Terus Sabtunya Stereo Soul. Itu emang tempat yang sangat legendaris guys. Tapi setelah manggung pertama dipanggil sama manajernya. Ini gimana ya? Kalian tuh rame banget yang nonton. Alhamdulillah dong. Omsetnya paling jelek di antara yang lain. Yang nonton kan seumuran kita ya. Beli Coca-Cola 1. Rame-rame. Jadi rame banget tapi oke. Iya. Gimana caranya minggu depan gitu ya? Kita nggak tahu lah gimana caranya. Nggak tahu habis itu tapi lanjutnya berapa lama lah kita. Kita lumayan lama sih. Sebenarnya sih waktu itu seneng banget sih Soul Vibe sama Ryan sama Juno ya. Bisa dibilang kan kita mungkin tadi kan kalau secara musisi mungkin dari tadi ya anak band SMA kita mungkin ngeband seru-seruan aja. Itu kan kayak batas kita masuk ke profesional. Betul. Iya kan? Ya dan gue sih senangnya waktu itu mana anak Ryan sama Juno tuh ngasih gerbang profesional tuh dengan sangat proper ya. Proper banget. Iya, kayak tiba-tiba kita dikasih ear training. Lu kita kayak mikir, rekam aja, kenapa harus kayak gini gitu kan. Tapi ternyata setelah kita sekarang udah paham ya, bener banget lu diajarin kayak gitu. Emang harus kayak gitu kan, kayak belajar kita tepuk-tepuk tangan, kayak ritmiknya gitu kan. Terus kita belajar interval nada dan lain-lain. Terus ya kayak ada papan tulis, terus Juno di papan tulis, terus kita kayak sekolah gitu, kayak les gitu, seru banget waktu itu. Terus sampai akhirnya bikin demonya dibikinin gaeta dan lain-lain dan ya alhamdulillah sih kayak Ryan juga waktu lagi rekam drum gitu, mungkin karena sama drummer ya, sedetail itu kan ya, gue baru tahu tuh ternyata seberapa tuningan drum tuh bisa sengaruh itu sama hasil akhirnya. Sama kayak juga ngerasa waktu itu rekamannya tuh Ryan Juno perhatiin banget bahwa prinsipnya, gue ingat waktu itu bilang pokoknya semua yang akhirnya nanti akan ada didengar di album itu memang harus kejadian ada di ruangan ini. Jadi kayak bukan nanti belakangan diedit atau diapain gitu kan. Jadi wah itu berarti kan tone harus bener, tempo harus bener, emosi harus bener. Dan lo bayangin kita dari tadi ya band seru-seruan anak-anak teman sekolah tiba-tiba harus masuk ke ke gerbang profesional yang sangat
proper itu gitu. Tapi jadi dapat edukasi juga gitu. Ya. Maksudnya kayak nggak sekedar ya udah lo ntar rekaman lo harus gini enggak, lo harus menguasai di balik itu juga ya. Ya gue maksudnya ya kebetulan beberapa mostly ya semua tuh belajar musik gitu, cuman buat mereka kayak enggak, lo harus tetap kita kasih bekal tambahan lagi nih. Tapi ini menarik sih, maksud gue pun sempat merasakan ya bekerja dengan Ryan Rasunito itu adalah sesuatu yang cukup mengagetkan bagi gue, karena gue tuh dulu terlalu santai. Nanti gak sih terlalu santai kayak ya udah main-main aja gitu kali. Ryan enggak. Dia tuh kayak punya punya pakem-pakem tertentu ya. Nah, berarti itu yang kalian rasakan waktu itu ya? Ada semacam wah. Itu gue baru tahu banget. Gua pribadi nih sama rekaman nih. Nih ya gue udah kebayang, dan lo umur segitu ya kebayang lah ngisinya agak berlebihan segala macam gitu. Udah kemarin stop itu. Dulu balik deh. Nih itu sama dia dikasih berapa lagu. Nih lo belajar rekaman main kayak gini. Rekaman sama di panggung beda tuh. Gak bisa lu mesti ini dulu. Pokoknya misalkan minggu depan kita ketemu lagi. Ya lo udah harus kayak gini ya. Itu udah harus tahu gimana cara lo ngisi dengan baik dan benar. Jangan ya yang enggak perlu keluarin ini lo enggak perlu itu. Oh iya. Itu gue kayak wah anjir. Wah, berarti proses pengalaman Solvibe dengan gua musik itu selama beberapa tahun itu benar-benar shaping the fundamental of Solvibe ya. Banget. Sampai sekarang. Dan kita dan Solvibe ini emang dari dulu kita band yang seminggu tuh latihan 2-3 kali untuk mengaransemen lagu-lagu orang waktu itu cover. Jadi kayak kita latihan segitu dan segitunya latihan. Ketemu itu sebelum ketemu Ryan. Pas ketemu Ryan makin digembleng, terus proses pre-pro-nya aja macam-macam, dari nyobain live, nyobain akhirnya digitalisasi juga. Ya match-nya adalah kita kebetulan band yang emang suka latihan saat itu. Bahkan saat sudah udah ada album ya gitu, rules jalan tuh. Latihan telat sejam, potong gaji sekian. Ada begitu ya? Kita bikin gitu. Untuk disiplin sebenarnya. Itu karena gue sangkain yang kayak gitu tuh terjadinya di camp kayak K-pop gitu. Tapi lo mengalami itu di waktu itu Undergoa berarti ya? Iya. Tapi untuk peraturan itu kita buat sendiri. Oh, memang kalian nge-set rules kalian sendiri. Ini bersembilan nih, format bersembilan. Udah bertujuh. Solvibe berarti 2008. Mungkin arahnya lebih ke ini sih. Kita mungkin waktu itu boleh cerita dikit, zamannya belum ada sosial media, mungkin akhirnya pertaruhan kita untuk bisa dapat kepercayaan dari audiens atau lain-lain, kita harus buktiin kalau kita manggung tuh kita harus seproper dan sebaik mungkin kan. Hal itu yang bikin mungkin kita terpecut, mau nggak mau kita harus latihan nih, capek juga latihan sampai tangan lecet sampai berdarah gitu kan. Teman, ya nggak apa-apa, yang penting kita nanti di panggung jangan sampai waktu disingkup gue lupa gitu kan, atau enggak salah chord atau apa. Karena satu-satunya yang bikin orang akhirnya trust sama musik Solvibe cuma itu. Iya. Waktu itu. One moment in time. Iya. Sementara sekarang nih guys ya, kalian kalau ngeband ya, ini catat nih percakapan kita nih. Karena banyak banget teman-teman sekarang yang ngeband itu, mereka nggak terlalu mentingin hal ini nih. Gimana audiens bisa trust sama kita? Ya nggak sih, ketika karena sering banget kejadian nih zaman sekarang ya. Wah, rekamannya oke. Pas main live kok gini? Itu banyak kejadian sekarang. Iya sih. Gitu. Ya. Tapi waktu itu kalian sudah punya kesadaran bahwa wah, kita sebagai band mesti punya tanggung jawab nih. Kita nge-set jadwal latihan rutin, rekaman segala macam sound udah kita pikirin sampai kebawa ke live-nya udah seperti itu. Iya, betul. Disiplin dari awal itu yang kalian pegang ya. Karena cuma itu doang, nggak ada lagi yang kita bisa tawarin. Nggak ada. Iya, emang ya lu harus ibaratnya kalau Ryan bilang bukan good ya. Kita nggak mau good itu mau best. Kata Ryan. Catat tuh guys. Itu mentality yang kalian mesti bawa kalau kalian ngeband dan benar-benar mau ngeset pondasi akhirnya sampai 20 tahun
Soul Vibe terus berdiri ya karena pondasinya kuat sih basically, ya nggak sih? Ya, Oke, sekarang gue mau ngomongin ini. Sekarang gue mau ngomongin, kan tadi kalian bisa cerita proses membangun pondasi Soul Vibe nih. Untuk proses kreatif sendiri gimana? Gimana kalian merilis hits pertama kalian ya? Yang pertama banget Biarlah kan? Biarlah tuh kedua. Kalau justru gini, Terang Jiwa itu pre-single. Tapi tidak dibikin klip, tidak apa, cuman waktu itu diputar eksklusif di radio gitu. Habis itu yang baru single resmi Arti Hadirmu. Nah, gimana tuh setelah kalian ngeset pondasi, mengalami gemblengan main reguler, kemudian proses kreatif pertama kali saat membuat album Soul Vibe itu seperti apa waktu itu? Itu bareng tuh, paralel sama kita digembleng sama kita. Makanya kita 2005 itu abis kita sign kontrak, itu kita udah mulai untuk pre-pro sambil kita digembleng itu, sambil reguler. Jadi itu semua makanya dicoba berbagai cara. Dari kita live, coba bikin aransemennya live deh, coba lo gimana kita ngeband gitu segala macam, sampai akhirnya ya sharp, maksudnya sih kayak kayaknya ini dipakai, ini enggak, ini dipakai apa enggak ya. Ryan dan Juno sebagai produser gitu, jadi mereka tuh ngegawangin apa yang harus dituang sama masing-masing orang di sini supaya emang ini Soul Vibe nih gitu. Bener-bener Soul Vibe bersama. Gitu mereka gawangin. Kalau masalah lagu, saat itu album pertama ini hampir tidak ada yang dari jam session. Jadi ada yang satu orang bawa, ini gue ada lagu ini, ada yang bikin bertiga gitu. Bertiga lagi bertiganya bukan lagi di studio ya. Mungkin contoh kalau di rumah Abeng gitu. Lagi nyantai-nyantai kayak gitaran terus bikin lagu bertiga siapa gitu. Ya waktu itu prosesnya masih gitu. Jadi lagu mentah dibawa masing-masing orang. Nggak ada yang jam session deh. Nggak ada yang jam session. Satu lagu gitu ya. Satu lagu tuh Adinda. Itu lagunya Satrio Alexa, karena itu harusnya buat albumnya dia waktu itu. Dia sempat mau bikin album, ya ada lo juga deh. Album itu kan. Iya, ternyata nggak jadi albumnya, akhirnya dimasukin ke sini. Gitu. Nah, jadi emang secara proses tuh kita lagu udah ada, tinggal aransemen sama pemilihan sound. Dan itu lama banget. Kita 2005 albumnya jadi 2007 ya? 2007 akhir. 2007 ya, tengah lah ya. Rilis pertama di 2007 akhir, Radio Terang Jiwa itu. Ini menarik sih, karena gini, biasanya kan kalau sebuah band ya, itu mereka bikin lagu bareng itu jam session gitu. Tapi kalian enggak ya, kalian oke, lo masing-masing bawa apa nih? Kebetulan format di ini gitu. Di album selanjutnya udah beda lagi. Oke. Mungkin karena waktu ini juga kita ini kan pertengahan 2000-an ya. Kita masing-masing kita juga mungkin belum terbiasa untuk menggunakan DAW. Digital Audio Workstation. Kita ada keterbatasan itu. Kita bisa arrangement secara live, tapi kita nggak tahu gimana kita ngerekam sampai bikin jadi materi untuk kita rekaman. Kita belum tahu flow rekaman seperti apa. That's why akhirnya kita dari lagu yang ada di aransemen tuh di basecamp dulu di rumahnya Rio. Kita nge-jam aransemennya. Nah, yang kita nge-jam di aransemennya itu kita bawa ke Jalan Kamboja, tempat studio Ryan Juno. Baru kita main. Nah, dari yang itu baru Ryan sama Juno nge-shape. Ini kayak ternyata nih putarannya kebanyakan, mungkin dipendekin, diapain. Nah, itu dibikin di DAW barengan sama Adri sama Satrio. Iya, jadi Ryan, Juno, Adrian Marta Dinata sama Satrio itu pakai Reason waktu itu. Reason. Karena kita belum tahu. Iya, jadi mereka bikin kayak materi pakai MIDI gitu, ada kliknya, ada apa gitu. Kita juga baru tahu, rekaman tuh harus gini dulu ya. Karena kita dulu biasanya kita rekam live. Kita rekam live. Tiba-tiba itu udah selesai, si Cesar take drum lagi ulang. Terus gue jadi ya kayak kita rekam live dulu, terus tiba-tiba terus kayak ini gini ya, pakai ini. Ini kita juga belajar workflow. Rekaman tuh kayak gini ya, pakai DAW, bikin demo dulu nggak apa-apa, mungkin soundnya beda nanti di replace atau apa itu waktu itu. Oke, ini cerita yang menarik sih, karena gini, berarti
lo sebagai band gitu ya, lo belajar bekerjasama waktu itu dengan label ya, terus juga lo bekerjasama dengan produser lain, dan gimana caranya lo ngebentuk lagu tuh sampai final, sampai jadi gitu ya, dan itu juga sambil proses belajar juga. Iya, banget sih, praktek dan teori. Artinya buat teman-teman juga yang nonton tuh juga, mungkin pesan gue gini lah, jangan takut untuk memulai sambil jalan, sambil belajar juga. Iya. Karena ya terbukti hasilnya gitu loh dari album Survive ya awal-awal gitu kan. Dari pertama album Survive, terus Antartika. Nah yang gue tertarik juga adalah gini, transisi dari formasi nih guys. Oke. Gitu. Gimana saat kalian mensolidify, oke, kita trio nih. Sekarang. Itu pasti terjadi adjustment dan pergolakan gitu. Gue pengen tahu aja nih, gimana sebuah Survive menavigasi lah, segala macam itu. Jadi sebenarnya kalau kejadian pertama tuh pergantian personil ya, itu Asa keluar, Iga masuk di album ketiga, Iga Mas Ardi masuk di album Gravitasi, ya itu udahlah pergantian gitaris. Cuman di situ tuh kita udah belajar bahwa kayak oke, berarti kalau lo ada pergantian personil tuh ada karakter baru. Betul. Yang mana cuman kalau Iga itu albumnya udah jadi, dia baru masuk, bukan udah jadi ya, maksudnya albumnya tinggal rekam. Jadi dia datang tinggal ngerekam ya. As player gitu. As a player ngerekam ya, itu yang kayak disayangkan, emang nggak ada waktu untuk workshop dari workshop ada lah, dia tinggal workshop di ujung-ujung karena dia masuk pas emang udah persiapan. Udah, dan saat live karakternya beda banget dan itu kayak wih. Jadi kita kayak wah seru nih gitu. Untuk ada karakter baru di sebuah band. Ya udah, ternyata tidak bertahan lama ya, Iga emang udahan, sisa berenam. Ya intinya keluar tanpa masalah. Semua memang punya ya bertambah umur, punya visi hidup. Visi ya. 2013 yang lain. Iya, itu cepat dari 2013, 2014, 2015 akhirnya bertiga. Yang terakhir keluar itu 2014 kita udah bertiga. Oh, 2014, sorry ya. 2014 itu single-nya. Iya, itu Rio keluar yang terakhir keluar tuh Rio 2014. Itu, dan Rio keluar karena memang dia kami desain sama Sony Music. Ya, Rio tidak bisa untuk mengikuti promosi segala macam ya, Sony ya nggak ketemu lah. Dia mau stay segala macam, cuman kayak ya udah, akhirnya kita jalan bertiga. Disitulah kita mulai bikin bertiga. Kalau ngomongin gimana sulit atau enggaknya, alhamdulillahnya kita tidak mengalami kesulitan yang signifikan. Iya, jadi waktu itu memang cuman kayak ya udah, kita juga tahu additional player-nya kan siapa aja rencana. Ya, untuk berproduksi juga ternyata memang kita menemukan format baru yang bisa, ibaratnya nih untuk pertama kalinya Survive berkabrek tuh semua personil into di karya. Bukannya tadinya enggak, tapi tadinya tuh kayak misalkan di lagu ini si ini enggak gitu involved, tapi lagu ini ada gitu. Kalau ini dari lagu pertama sampai terakhir kita bertiga benar-benar ngebrek. Kalau secara manajerial dan lain-lain ya gitu aja sih gitu sebenarnya. Ya tinggal kita bertiga waktu itu juga obrolannya hanya kita mau nambah personil apa stay bertiga dulu gitu. Tapi akhirnya memutuskan untuk kita stay bertiga dulu deh. Sampai detik ini kita nggak pernah nutup kemungkinan. Tapi gini, gue kebayang ya tadi kalian ngeband dari SMA bertiga ya kan, terus mengalami berbagai macam pergolakan, bersembilan, bertujuh segala macam. Tapi apa sih yang kalian pelajari sebagai Survive setelah melewati semua itu ya? Ketika kalian gue nih, kita Survive nih bertiga saat ini. Tapi apa yang berubah? Apa pelajaran yang kalian bawa lah sebagai Survive bertiga ini? Kalau gue sih mikirnya mungkin perubahannya itu yang kita jadi mau nggak mau kita punya prinsip ini jalan terus, kita bikin karya terus. Dan apapun kondisinya kita harus adjust. Termasuk tadi kan mungkin tadi bahas mungkin lu jam session atau gimana. Sekarang kita mulai tak bisa menunggu, mulai 2014 itu kita emang secara mentality kita tadi yang dibilang kita kayak menguasai semua elemennya. Kita juga sebagai
true apa ya, kayak emang dari tiap elemen detailnya tuh itu mewakili kita bertiga. Itu yang akhirnya baru bisa kejadian setelah kita bertiga ini gitu loh. Jadi sama juga kita mau nggak mau jadi kayak makin ngulik DAW, kita ngulik sound aransemen dan lain-lain. Kita makin ngulik workflow dan komunikasi dalam produksi gitu kan. Kita makin ngulik gimana komunikasi sama session player untuk di panggung, untuk di studio. Skill-skill itu yang tadinya kita sebelumnya kan nggak ada ya gitu. Nah itu menurut gua cukup terdengar nih. Ini kalau teman-teman yang ngikutin ya perjalanan Soul Vibe dari awal ya. Album Bersinar tuh menurut gua punya semacam titik apa tuh? Bukan transisi apa ya? Oh beda nih gitu Bersinar ini. Itu nggak sih? Iya bisa dibilang ya. Gitu dari sound kayak ini soundnya bunyi-bunyiannya nih gitu ya. Ya bisa dibilang gitu. Tapi satu mungkin yang atau untuk kondisi di luar technical dan musik produksi itu yang akhirnya makanya tadi terkait kayak ya kita bertambah usia, kita bertambah banyak hal, itu hal yang emang Soul Vibe pertahankan tuh adalah kayak ya kita sekarang harus apa ya, adjust satu sama lain supaya ini tetap berjalan tuh apa aja sih gitu. Termasuk kayak tadi gue bilang ya, Bayu kerja ya gitu. Itu juga Bayu sebuah hal yang dia tanyakan ke gue Mas Cesar. Itu 2022 ya. Itu kayak dia tadi kan berbisnis. Dia nanya kalau gue tuh merasa dia mungkin ada aim lain gitu kan. Kalau gue sambil kerja lu keberatan nggak gitu. Saat kita udah salaman tidak keberatan, ya itu yang kita pertahankan gitu. Ya udah seperti misalkan ya waktu promo ya udah Bayu bisa promo di jamnya segini sampai jam segini gitu. Udah. Ya kalau misalkan manggung lain ya gitu. Maksudnya kayak kadang juga memang kalau dia lagi keluar kota, gue bener-bener nggak bisa nih kecuali bisa diusahain tiket PP gitu. Dia lagi Kalimantan apa segala macamnya. Itu hal yang kita lakukan, yang kami lakukan, termasuk tadi nih kalau sampai ada satu orang nggak happy, nggak usah sampai rilis deh lagu. Jadi yang kita lakukan tuh ya pengertian satu sama lainnya, dan masing-masing tuh harus tahu juga batasan-batasannya. Maksudnya batasannya kayak ya batasan untuk kayak ya jangan sampai gue merugikan ini nih gitu. Ya makanya komunikasi kan kayak nih gue Bayu mau kerja, itu nggak merugikan apa sama. Jadi hal itu yang pengertian satu sama lainnya tuh adjustment, pengertian dan saling tahu batas itu yang bikin kita juga bertahan. Dan memang kalau kayak mau ngerem dulu aja deh, nggak apa-apa. Kalau mau gas aja gitu. Ya itulah penyesuaian yang ya antar satu sama lain ini yang harus terjadi gitu. Penting banget ya menjaga komunikasi dan saling mengerti juga gitu. Gila yang satu vokalisnya bilang, gue kalau sambil kerja gimana, dan lo bisa mengokein hal itu gitu loh. Tanpa iya nggak sih, dan ya tetap justru itu yang karena fleksibel kalian bisa terus jalan gitu loh. Karena nggak kaku, ya nggak sih. Lo kalau kerja ya udah lo bubar aja kita gitu. Kayak gitu. Atau ganti vokalis gitu. Atau apa ya, maksud gue nggak kayak gitu. Kalaupun kita sampai berpisah gitu, emang sudah tidak mau ada di sini, tidak mau menjalankan, barulah gitu. Kalau misalkan masih nggak ada alasan untuk enggak, ya semua masih bisa diakalin lah gitu. Gue mau nanya nih, fansnya Soul Vibe, kan kemarin Agustus kemarin ada konser 2 dekade tuh, 20 tahun. Fansnya Soul Vibe sekarang sama fansnya Soul Vibe dulu sama nggak sih? Sama, pertumbuhannya sangat kecil. Jadi orang-orang yang dulu dengerin Soul Vibe, itu mereka mostly yang hadir. Mungkin bisa kita bilang 80% tuh fans lama, 70-80% tuh pendengar lama. Gimana caranya maintain relationship sama fans segitu lama gitu? Mungkin dari lagu kali. Maksudnya mereka buat mereka mungkin itu menjadi hal yang menancap. Kalau secara komunikasi ya kita kan jatuhnya juga nggak berkomunikasi yang rutin. Cuman kalau mereka say hi di apapun ya pasti kita
halo apa kabar ya gitu juga. Oke. Ya, jadi emang kalau dari kemarin kita meet and greet ya, semua tuh emang punya cerita dengan Soul Vibe dan lagunya. Pasti sih. Iya, Yang cerita. uniknya Pasti mungkin karena Soul Vibe juga nggak kerasa usia nambah, ternyata usia audiens atau fansnya kan juga udah nambah. Yang tadinya mungkin dulu kita promo album satu nih ke sekolahnya masih SMP, sekarang udah punya anak gitu. Tapi sama kita juga udah punya anak juga gitu. Iya, jadi kayak emang ya waktu berjalan terus tapi masih terkoneksi alhamdulillah. Karena kan Soul Vibe pasti juga bagi banyak fans adalah soundtrack kehidupan mereka di masa-masa pertumbuhan terpenting. Banyak yang komen-komen gitu. Iya kan? Lucu banget sih kan. Dan konser ini tuh sebenarnya mengakomodir mereka karena mereka udah sulit untuk nonton Soul Vibe. Misalkan main di festival, bahkan kemarin ada yang ngomong, aku mau di mall aja susah kak. Di mall bawa anak tiba-tiba anaknya rewel apa, jadi cabut balik-balik kayak udah lagu keberapa gitu. Ya kemarin tuh kayak ada yang bawa anak, ada yang anaknya dititipin. Jadi emang bahkan sampai tempat pun kita pindah tempat. Gitu. Tadi mau di sebuah tempat, cuman ternyata pada komplain karena itu tempat itu bisa merokok dan bisa menjual dan jual alkohol. Kita mau bawa anak, kita cari lagi ya udah. Family friendly itu. Akhirnya M-Block yang dipilih ya. Yang di belakang itu kan? Yang live house itu. Sedap sih tempatnya. Nah, kalian sama personel lama masih suka kerja bareng nggak sih? Mungkin masih. Kemarin juga pada main. Kemarin pada main juga ya. Kemarin nggak bisa ikut cuman Abeng sama Asa. Kontakan aja. Iya. Bahkan kalau beberapa masih bantu session. Di Soul Vibe ya. Franz, Rio ya masih main session juga. Masih bantuin Soul Vibe. Karena memang tidak ada masalah, memang karena mereka punya visi hidup yang mana saat itu tidak bisa diselarasin kayak sekarang nih. Gitu. Bermusik secara dewasa ya. Tapi kan gini, kemarin kita sempat dengar personal lama yang sudah keluar dari sebuah band melarang lagu pada saat mereka di situ dibawakan ketika sudah tidak di situ mereka. Terjadi nggak sama Soul Vibe? Itu enggak. Jangan bawain lagu itu kan masih ada gue. Gue kan terlibat di situ nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Gimana caranya sih biar gak gitu? Ya emang karena kita nggak ada masalah. Gitu. Dan kita tertib untuk mengingatkan sesuai sama undang-undang aja. Memang ya promotor harus bayar performing rights. Ya mereka bayar ya. Ya udah di luar itu pun memang nggak ada kayak ngelarang karena buat apa dia? Cuma mungkin karena relasinya kali ya, kita waktu dulu kita ngeband bareng kan kita kan kayak mungkin bro gitu loh, ya kan? Itu. Jadi waktu lagi kita walaupun udahan juga kan bukan something yang ada berantem atau apa-apa kan. Jadi emang nggak ada sesuatu yang bikin kita nggak bersilaturahmi sih sebenarnya. Contohnya misalnya saya ini, Abeng pernah bawain lagu Soul Vibe nggak kalau lagi solo? Nggak tahu, kalaupun bawain nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lo nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa maksudnya kayak. Ya emang ya nggak apa-apa. Gitu. Ya dia punya album juga gitu. Nggak mungkin dia tiba-tiba full mainin lagunya Soul Vibe gitu. Nggak mau juga lah dia. Itulah ya pentingnya komunikasi dan nongkrong karena kita bro gitu loh. Karena jadi semuanya ngobrol aja gitu ya. Tuh guys, catat ya, itu penting banget ya. Oke guys, ini kita ke karya-karya yang terakhir-terakhir ini ya, melewatkanmu. Apa sih what's next nih for Soul? Apakah ini akan menjadi sebuah album ke depan? Akan menjadi sebuah album. Iya, jadi lebih dari sekedar ini sampai melewatkanmu itu akan ada di satu album. Isi. Nah ini gue tertarik sama sebuah single yang berjudul Bagaimana. Iya. Ini juga secara sound ada sesuatu yang agak beda. Dan gue sempat dengar juga, gue gak tahu benar masalah ya. Katanya nulisnya cepat banget nih. Bener nggak? Apa salah tuh? Iya. Kalau kebetulan si Bagaimana ini emang gue nih. Ya, dan ini sebenarnya gini. Lagu ini gini. Gue waktu itu nulis cepat dan gue tidak terbayang lagu ini buat Soul Vibe. Itu gue sudah terbayang buat penyanyi siapa yang memang sudah sempat gue ada nih gitu, udah sempat didengarkan. Si ANR juga kayak, wih ini boleh nih gitu. Udah, tapi di satu titik teman gue tuh ada teman gue lah namanya Dana Baros sama Dito gitu, dia ngomong, lu kenapa sih
lagu Soul Vibe tuh sekarang nggak pernah lagu yang ballad banget gitu segala macam gitu. Iya. Udah habis itu gue WhatsApp ke grup, gue ada lagu nih gitu. Mau nggak kabarin ya? Ya kalau nggak mau soalnya gue nggak berpikir saat bikin tuh buat Soul Vibe gitu. Jadi karena gue kalau bikin kan emang gitaran voice note doang gitu. Ya udah, terus pada mau ya udah gue kayak ke A&R tersebut, Mas maaf ya ternyata Soul Vibe pakai lagu jadi mau, cuman ya udah aransemennya jadinya sangat beda sama asli karena aslinya memang lagu sebenarnya lagu ini tadinya lanjutan buat Tiara. Kan gue bikin satu lagu buat Tiara di album pertamanya, dan tadinya buat Tiara Andini juga gitu. Cuman iya sih ini cocok sih sama Soul Vibe, cuman aransemennya iya udah pasti nggak akan ballad banget gitu. Menarik. Gitu. Udah di aransemen lah bareng-bareng sama. Jadi lebih ngepop banget gitu ya. Secara notasi mungkin, tapi kalau lo denger secara aransemen tuh iya. Kalau bahasanya Cesar ini nggak apa-apa nyebut festival. Sebut. Ya, Java Jazz. Iya. Hari ketiga. Oh, hari ketiga. Udah mau selesai. Java Jazz hari ketiga. Iya, benar. Oke. Oke, berarti melewatkanmu ini dan beberapa single sebelumnya itu udah bagian dari rencana. Gitu ya, akan menjadi sebuah album ya. Yang pasti gue terus ngikutin perkembangannya nih ya, perjalanan Soul Vibe nih dari awal sampai sekarang dengan segala macam evolusi permusikannya, ya kan? Tapi ada lagi nggak bocoran yang belum kita sampaikan nih sama teman-teman? Ya paling ya kita masih ngejar jadi album karena sebenarnya cuma sisa 4 lagu aja, 4 lagu lagi, lagunya sudah ada, cuman memang waktu aja nih, tinggal ngejar banget. Kalau bisa sih habis lebaran emang udah rilis lah, jadi nambah 4 lagu lagi aja gitu. Oke, jadi kalau gitu gini deh, terakhir gue minta nasihat nih dari seorang Handi sama seorang Cesar ya, buat teman-teman di sini yang ngeband gitu, gimana caranya kalian bisa benar-benar konsisten dan nggak hidup tanpa banyak drama gitu, berkarya aja fokus gitu. Gimana sih nasihat kalian gitu? Wah, bingung nasihat tuh apa ya, karena gini, kondisi tuh beda-beda. Yang paling tahu tuh sebenarnya ya kalian dengan personil kalian ya gitu. Kalau di Soul Vibe kebetulan kita dari dulu memang kita tumbuh besar bersama, dari bisa dibilang bermusiknya masih seperempat matang ya. Kita bertumbuh bareng baik dari sisi musik, dari sisi kehidupan, sisi segala macamnya. Jadi kalau Soul Vibe tuh udah kayak more than band sih, emang family ya sampai sekarang. Jadi komunikasi kita selalu utamakan sih. Ya, dan itu belajar untuk berproses untuk saling mengerti satu sama lain, saling adjust, saling menerima, tapi harus ada batasan. Itu. Ngerti boundaries ya? Iyalah, kalau gue Cesar ngertiin gue gitu, tapi gue ngaco banget, suka-suka gue kan nggak. Ya gue juga harus tahu, oh ya dia udah mengerti gue gini gitu, gue udah ngerti Cesar, jadi ya berarti yang ini jangan deh gitu, yang ini jangan gitu, pokoknya gitu aja lah. Kayak ya contoh kayak ya Bayu memilih untuk bekerja, ya why not, nggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu dan pertanyaan kita satu sama lain gitu kok gitu. Masih happy di sini, masih apa gitu. Iya, berjalan. Ya mungkin kayak nikah kali ya. Iya benar. Sebenarnya mungkin point of view-nya mungkin ya kalau di Soul Vibe, musik itu kan kayak media kita buat silaturahmi ya, buat kenal dan bersosialisasi gitu, baik sama personil bandnya sendiri maupun juga sama audiens yang mungkin tadi kita nggak kenal terus jadi kenal gitu kan. Kita nambah teman, nambah saudara apa. First thing first, emang yang diperluin menurut gue sih kayak emang bahwa gak selamanya yang kita temuin itu orang bakalan bener terus, pasti akan ada salahnya. Begitupun kita juga pasti salah dan gak selalu bener gitu kan. Ya gimana caranya salahnya orang kita ya udahlah terima aja lah. Kalau emang gak parah-parah amat ya. Jangan dikit-dikit langsung kalau tadi gini sih gitu kan. Kalau main lo gini sih gitu. Kadang-kadang hal-hal begitu mungkin
jadi kayak kontraproduktif. Tadi yang mungkin bisa bermusiknya enak, gara-gara udah sebel-sebelan jadi kayak ketahan gitu kan. Pun diri sendiri juga mungkin kalau ngerasa gue paling bener nih, enggak, lu juga pasti ada salahnya gitu kan. Jangan kayak enggak, lo harus ikutin gue lah, belum tentu gitu kan. Apalagi kalau band ya, karena soalnya ini kan band, kita bukan solo. Ya kita emang harus bisa nge-represent energi bertiga, dulu malah energi bertujuh gitu. Satu lagi takdir sih emang ini. Ya takdir juga, ya. Takdir juga. Di sebelumnya kalian pernah juga kolaborasi, sempat sama Iwake, terus sempat juga merekam ulang sebuah lagu Gerangan Cinta. Ada rencana lagi ke depan yang seperti itu, mungkin kolaborasi atau? Kolaborasi sih mau, ya kita juga udah sempat ya kontak gitu, cuman sampai sekarang emang singlenya belum kita kerjakan, jadi kita juga belum nanyain lagi ya. Oke. Untuk satu lagu yang di album ini kayak kita kepengen collab sama seorang penyanyi gitu. Belum bisa bocorin belum? Belum ya. Sampai dikonfirm ya. Iya benar. Belum ini ya. Iya. Tapi kita bisa expect lah ya ada kolaborasi ya. Itu menarik sih. Iya, itu yang kita pengen kolaborasi, pengen banget. Gitu. Kalau gua pribadi nih pengen banget nih sebenarnya, cuman wah kalau ada kesempatan kolaborasi sama Mas Ari Lasso sih mantep banget tuh. Gila sih kalau itu terjadi, gila sih. Iya. Gitu. Oke guys, thank you banget udah banyak sharing sama kita. Gue yakin banget nih yang nonton pasti banyak banget dapat insight, terutama kalau kalian ngeband, kalian merintis dari awal, main reguler segala macem. Ini contoh yang menurut gue keren banget. 20 tahun masih terus produktif dan kompak dan tanpa drama guys. Kita dengerin mereka ngobrol tadi kayak adem, kayak dewasa banget gitu. Oke, keren banget, gue doain pokoknya semua proyek ke depan Soul Vibe makin sukses, makin keren selalu, dan terus menginspirasi kita semua. Kita tungguin ya guys ya, the next concert, the next showcase, dan the next works, rilisan-rilisan Soul Vibe. Kita menutup obrolan kita dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama. Oke, udah deg-degan suruh nyanyi. Oke. Bebaskan suaramu. Bebaskan suaramu. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Guys, thank you banget. Thank you banget. Oke, sharingnya gila, keren banget Soul Vibe.